Andrew Mountbatten Windsor kini secara resmi berstatus sebagai warga biasa setelah raja mencabut seluruh gelar kehormatan terakhir yang masih ia miliki. Istana kerajaan baru saja diguncang oleh sebuah peristiwa mengejutkan yang membuat semua orang terperangah. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Meghan merasa sangat terpukul setelah Andrew mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan kepadanya pada larut malam. Apa sebenarnya yang dikatakan Andrew hingga membuat Meghan begitu terkejut? Dan bagaimana pengakuan itu memicu gejolak besar di dalam keluarga kerajaan? Mari kita telusuri rangkaian drama, konflik keluarga, serta manuver politik yang bermula dari sebuah memoir yang mengubah segalanya. Virginia Giuffre selama bertahun-tahun telah menceritakan pengalamannya terkait Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, dan para pria berpengaruh yang menurut pengakuannya telah menyakitinya. Namun, dampak terbesar baru terasa setelah bukunya yang berjudul Nobody's Girl diterbitkan secara anumerta pada Oktober 2025. Publikasi buku tersebut benar-benar mengguncang keluarga kerajaan Inggris. Tragisnya, Giuffre mengakhiri hidupnya pada April 2025. Meninggalkan catatan tertulis yang mengungkap dugaan perlakuan buruk yang ia alami selama bertahun-tahun, dengan Pangeran Andrew menjadi bagian penting dari kisah tersebut. Buku itu langsung menjadi bestseller, bahkan menduduki peringkat pertama di Amazon sebelum tanggal rilis resminya. Para pembaca di seluruh dunia dikejutkan oleh kesaksian Giuffre yang merinci bahwa ia dipaksa menjalin hubungan intim dengan Andrew sebanyak 3 kali saat usianya baru 17 tahun. Ia mengisahkan pertemuan pertamanya dengan sang pangeran di rumah Ghislaine Maxwell di London, di mana Maxwell menyampaikan bahwa malam itu ia akan bertemu seorang pangeran tampan, layaknya kisah Cinderella. Menurut pengakuannya, Andrew mengetahui usia Giuffre dan bahkan menyebut bahwa putri-putrinya sendiri hanya sedikit lebih muda darinya. Sebuah detail yang membuat kejadian tersebut terasa semakin mengerikan. Hal yang membuat memoir ini begitu merusak citra adalah kejujuran emosional serta detail spesifik yang disampaikan Giuffre mengenai sikap dan perilaku Andrew. Ia menuliskan bahwa sang pangeran seolah merasa memiliki hak istimewa untuk berhubungan dengannya, sebuah sikap arogan yang terus terngiang dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Buku itu juga memuat tuduhan bahwa tim Andrew berupaya menyewa akun-akun anonim di internet untuk mengintimidasinya selama proses hukum, serta mencoba mencari-cari kesalahan masa lalunya melalui aparat keamanan. Yang paling mengejutkan, Giuffre menuliskan bahwa Andrew berulang kali mempersulit proses hukum dengan menghindari penyerahan dokumen resmi, termasuk dengan berlindung di Kastil Balmoral milik Ratu Elizabeth di Skotlandia yang dijaga ketat. Waktu terbitnya buku tersebut menjadi mimpi buruk bagi keluarga kerajaan. Raja Charles saat itu tengah menghadapi masalah kesehatan serius akibat diagnosis kanker, sementara monarki berjuang mempertahankan dukungan publik di masa transisi. Kombinasi antara tuduhan yang sangat rinci dan simpati publik atas kematian tragis Giuffre memicu gelombang kemarahan yang begitu besar, hingga akhirnya memaksa raja mengambil langkah tegas yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Meski tekanan terus meningkat setelah memoir itu terbit, Pangeran Andrew sempat menolak menerima kenyataan. 4 hari sebelum buku tersebut resmi beredar, ia mengumumkan pengunduran dirinya secara sukarela dari gelar Duke of York. Langkah itu ia harapkan dapat meredakan kritik publik dan mempertahankan sisa-sisa status selamanya. Dalam pernyataannya, Andrew menyebut bahwa ia mengutamakan kewajiban terhadap keluarga dan negaranya, sambil tetap membantah keras seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun langkah tersebut ternyata tidak cukup dan dilakukan terlambat. Di balik layar, Andrew berjuang habis-habisan untuk mempertahankan gaya hidup istimewanya di Royal Lodge, sebuah rumah mewah berisi 30 kamar di kawasan Windsor yang telah ia tempati selama puluhan tahun. Pada tahun 2003, ia menandatangani kontrak sewa selama 75 tahun dengan pembayaran awal hanya sekitar 1 juta, disertai kewajiban menanggung seluruh biaya perawatan dan renovasi bangunan. Kini,
Ketika Raja Charles bertekad untuk mengusirnya, Andrew berusaha mati-matian mencari celah hukum atau strategi penundaan apapun yang memungkinkan dirinya tetap tinggal. Sumber-sumber dekat keluarga kerajaan menyebutkan bahwa Andrew mengajukan tuntutan luar biasa sebagai syarat untuk pergi tanpa perlawanan. Ia dikabarkan meminta kompensasi finansial dalam jumlah sangat besar, bahkan ada yang menyebut hingga mencapai 99 juta dolar sebelum bersedia meninggalkan properti tersebut. Tak hanya soal uang, Andrew juga menuntut fasilitas lengkap di tempat tinggal barunya, termasuk staf penuh waktu seperti juru masak, tukang kebun, petugas kebersihan, sopir pribadi, serta perlindungan polisi selama 24 jam. Ia menegaskan bahwa standar hidupnya harus tetap setara dengan yang ia nikmati di Royal Lodge, meskipun ia sudah tidak lagi memiliki jabatan resmi kerajaan maupun sumber penghasilan selain pensiun angkatan laut. Ketegangan antara Andrew dan sang raja berlangsung selama berminggu-minggu. Andrew menggunakan setiap kemungkinan untuk menunda proses pengusiran, menyadari bahwa semakin lama ia bertahan di Royal Lodge, semakin besar pula posisi tawarnya dalam negosiasi. Laporan juga menyebutkan bahwa ia sangat cemas dengan apa yang akan terjadi setelah ia pergi, terutama karena Crown Estate telah menyatakan bahwa kondisi bangunan tersebut sangat buruk. Setelah biaya perbaikan diperhitungkan, besar kemungkinan ia tidak akan menerima kompensasi apapun. Kondisi Royal Lodge yang memprihatinkan, dengan dinding lembab, cat yang mengelupas, serta berbagai masalah struktural, menjadi aib tambahan bagi seseorang yang dahulu menikmati akses tanpa batas terhadap sumber daya kerajaan. Bagi Raja Charles, keputusan untuk mencabut seluruh gelar kerajaan dari adik bungsunya merupakan salah satu keputusan paling menyakitkan sepanjang masa pemerintahannya. Terlepas dari berbagai skandal yang melibatkan Andrew dan kemarahan publik atas hubungannya dengan Jeffrey Epstein, Charles sempat berharap bahwa pengunduran diri Andrew dari kehidupan publik sudah cukup untuk meredam dampak negatif tersebut. Kedua saudara itu berbagi masa kecil dan kehidupan panjang di dalam keluarga kerajaan, dan Charles memahami betul betapa beratnya bagi Andrew kehilangan semua yang selama ini membentuk identitasnya sejak lahir. Namun pada akhir Oktober 2025, sang raja menyadari bahwa langkah-langkah kecil tidak lagi memadai. Buku Virginia Giuffre kembali membangkitkan kemarahan publik, dan berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas warga Inggris menginginkan Andrew benar-benar kehilangan peran istimewanya dalam keluarga kerajaan. Para pakar memperingatkan bahwa jika Andrew masih dibiarkan memiliki keterkaitan sekecil apapun, hal tersebut dapat merusak reputasi monarki dalam jangka panjang, terutama di tengah menurunnya dukungan dari generasi muda. Raja Charles berada di bawah tekanan besar dari putra sulungnya, Pangeran William. Sejak lama, William telah mendorong agar diambil tindakan tegas terhadap Andrew. Ia sadar bahwa suatu hari kelak dirinya akan menjadi raja, dan demi kelangsungan monarki, institusi tersebut harus tetap relevan dan dihormati di Inggris modern. Menurut William, mempertahankan Andrew dalam lingkaran keluarga kerajaan justru menyampaikan pesan yang keliru tentang tanggung jawab dan nilai moral. Ia telah memperingatkan ayahnya bahwa masalah Andrew harus diselesaikan sesegera mungkin sebelum merusak masa depan William sebagai raja, dan bahwa menunda keputusan hanya akan memperburuk keadaan. Pada 30 Oktober 2025, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan bersejarah yang secara efektif menentukan nasib Andrew. Pengumuman itu singkat, namun sangat tegas dan tak terbantahkan. Raja secara resmi memulai proses pencabutan seluruh gaya sapaan, gelar, dan kehormatan Andrew. Ia tidak lagi berhak disebut sebagai Pangeran Andrew atau Yang Mulia Kerajaan. Mulai saat itu, ia hanya akan dikenal sebagai Andrew Mountbatten Windsor, sebuah nama yang menghapus seluruh simbol status kerajaan yang sebelumnya melekat padanya. Pernyataan tersebut juga menjadi pemberitahuan resmi bahwa Andrew harus menyerahkan hak sewanya atas Royal Lodge dan pindah ke tempat tinggal pribadi lainnya. Dengan demikian, masa tinggalnya di salah satu alamat paling prestisius di kawasan Windsor resmi berakhir.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, tidak hanya di dalam keluarga kerajaan. Para ahli hukum dan sejarawan kerajaan menekankan bahwa ini adalah pertama kalinya sejak tahun 1936. Seorang bangsawan senior Inggris secara terbuka disingkirkan oleh raja yang sedang berkuasa. Dengan menggunakan dokumen hukum khusus yang dikenal sebagai Letters Patent, Raja Charles menunjukkan bahwa ia siap memanfaatkan seluruh kewenangannya demi melindungi reputasi keluarga kerajaan, meskipun harus mengorbankan kepentingan pribadi. Makna keputusan tersebut semakin kuat karena redaksi pernyataan istana. Disebutkan secara jelas bahwa langkah ini diambil meskipun Andrew terus membantah seluruh tuduhan terhadap dirinya. Hal ini menegaskan bahwa tindakan raja bukan didasarkan pada pengakuan kesalahan Andrew, melainkan pada dampak besar dari tuduhan-tuduhan tersebut serta kaitannya dengan Jeffrey Epstein yang dinilai telah menjadi ancaman serius bagi citra seluruh monarki. Pernyataan itu pada dasarnya mengakui bahwa menjaga institusi kerajaan terkadang menuntut keputusan yang sangat berat, bahkan jika menyangkut anggota keluarga sendiri. Kehilangan status ini membawa konsekuensi besar bagi Andrew. Ia tidak lagi menerima tunjangan tahunan besar yang selama ini menopang gaya hidupnya sejak wafatnya Ratu Elizabeth. Tim pengamanan yang sebelumnya otomatis diberikan kepada anggota keluarga kerajaan kini harus dibiayai secara khusus oleh Raja Charles apabila Andrew masih menginginkan perlindungan. Yang paling signifikan, Andrew diwajibkan meninggalkan Royal Lodge dan pindah ke sebuah rumah yang jauh lebih kecil di kawasan Sandringham. Laporan menyebutkan bahwa tempat tinggal barunya sangat sederhana dan sama sekali tidak sebanding dengan mansion megah yang ia tinggalkan. Pengamat kerajaan juga menyoroti bahwa kedua putri Andrew, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, tetap mempertahankan gelar mereka meskipun ayah mereka kehilangan statusnya. Keputusan ini menunjukkan bahwa sang raja bermaksud menghukum Andrew tanpa menyeret anak-anaknya ke dalam konsekuensi tersebut. Namun, sejumlah sumber internal keluarga menyebutkan bahwa Andrew berjuang keras untuk melindungi gelar putri-putrinya. Bahkan dikabarkan mencapai kesepakatan tertutup dengan Charles agar Beatrice dan Eugenie tidak terdampak oleh skandal sang ayah. Fakta bahwa negosiasi semacam ini diperlukan memperlihatkan betapa runtuhnya posisi Andrew dalam keluarga kerajaan. Sementara itu, di kediaman mereka di Montecito, California, Pangeran Harry dan Meghan Markle terus mengikuti perkembangan nasib Andrew dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan cemas. Banyak pihak menilai mereka terkejut dengan cepatnya Raja Charles bertindak terhadap saudaranya sendiri. Jika sang raja dapat mencabut segalanya dari Andrew, termasuk gelar yang ia miliki sejak lahir, apa artinya hal itu bagi status dan gelar Harry dan Meghan sendiri? Kejatuhan Andrew terasa semakin mengganggu bagi pasangan Sussex karena terjadi di saat hubungan mereka dengan keluarga kerajaan lainnya masih berada dalam kondisi yang sangat tegang. Sejak mengundurkan diri dari tugas kerajaan pada tahun 2020 dan pindah ke luar negeri, jarak emosional antara Harry, Meghan, dan istana belum sepenuhnya pulih. Di California, tempat mereka membangun karier baru di bidang produksi media dan kegiatan berbicara di depan publik, Pangeran Harry dan Meghan Markle terus mencermati perkembangan yang terjadi di Inggris. Keduanya memang telah sepakat untuk tidak lagi menggunakan sapaan His Royal Highness dan Her Royal Highness dalam kapasitas resmi. Namun demikian, mereka tetap mempertahankan gelar Duke dan Duchess of Sussex yang kini menjadi inti dari citra publik, merek pribadi, serta berbagai usaha bisnis mereka. Bagi Meghan khususnya, kemungkinan kehilangan gelar Duchess dilaporkan menimbulkan kecemasan yang serius. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa ia bereaksi dengan panik sekaligus keras kepala terhadap kemungkinan tersebut. Bahkan dikabarkan berkata kepada teman-temannya bahwa tidak seorang pun berhak mencabut gelar Duchess miliknya. Menurut para sumber itu, Meghan memahami betul bahwa sebagian besar pengaruh dirinya dan Harry di dunia media, bisnis, serta kegiatan amal bersumber dari status mereka sebagai Duke dan Duchess of Sussex.
Tanpa gelar tersebut, posisi mereka di ruang publik akan berubah drastis, dan mereka berisiko kehilangan akses ke platform serta peluang yang selama ini menopang kehidupan mereka di California. Koresponden kerajaan Rob Shuter melaporkan bahwa seorang informan mengatakan kepadanya, Meghan sama terguncangnya dengan Harry oleh kabar tentang Andrew, karena ia langsung menyadari bahwa sebuah presiden baru telah tercipta. Jika seorang raja mampu mencabut gelar kadipaten sekaligus status pangeran dari saudara kandungnya sendiri, maka gelar milik Harry tidak lagi seaman yang selama ini diyakini. Memang fakta bahwa Harry adalah putra raja, bukan saudaranya, memberi perlindungan tertentu. Namun para pengamat kerajaan menekankan bahwa Pangeran William kelak memiliki wewenang penuh untuk mencabut gelar tersebut ketika ia naik takhta. Terlebih lagi, William dikenal menyimpan kekecewaan mendalam atas kritik terbuka Harry terhadap keluarga kerajaan. Kisah ini tidak disampaikan oleh pengacara atau jurnalis, melainkan oleh seseorang yang menyaksikan kehidupan Andrew dari jarak paling dekat, mantan pembantunya, namanya Charlotte Briggs. Dan apa yang ia ungkapkan tentang Pangeran Andrew cukup mengejutkan hingga membuat skandal-skandal sebelumnya tampak jauh lebih ringan. Lalu, apa yang sebenarnya diceritakan Charlotte Briggs? Charlotte mulai bekerja di Istana Buckingham pada tahun 1996. Saat itu, ia baru berusia 21 tahun dan berasal dari Yorkshire, yakin bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan impian yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Awalnya, tugasnya sederhana, membersihkan kantor, membuang sampah, dan sesekali mengalami momen-momen manusiawi bersama anggota keluarga kerajaan yang memperlakukannya dengan sopan. Ia masih mengingat bagaimana Pangeran Edward pernah membukakan pintu untuknya. Sebuah sikap ramah yang sama sekali tidak ia duga. Selama 6 bulan pertama, pekerjaannya berjalan lancar dan rutin. Hingga suatu hari, ia menerima penugasan yang tidak diinginkan siapapun, melayani Pangeran Andrew. Apa yang seharusnya menjadi tanda kepercayaan justru berubah menjadi mimpi buruk. Saat itu Andrew berusia 36 tahun, baru bercerai dari Sarah Ferguson, dan kembali tinggal di istana di lantai yang dikenal sebagai nursery floor. Namun, menurut Charlotte, meski ia adalah pria dewasa, veteran militer, dan seorang pangeran, perilakunya lebih menyerupai anak manja daripada seorang pahlawan perang. Ia mengenang pengalaman pertamanya menghadapi amarah Andrew hanya karena tirai. Andrew yang duduk tak jauh darinya memerintahkan Charlotte bolak-balik menaiki tangga untuk menyesuaikan tirai hingga sesuai keinginannya. Ketika masih ada sedikit cahaya yang masuk dari bagian atas, kemarahannya meledak. "Apakah kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar?" bentaknya. Charlotte pun menangis, terkejut bahwa hal sepele seperti itu bisa memicu amarah sedemikian besar. Menurutnya, kejadian itu bukanlah kasus tunggal. Ledakan emosi adalah bagian dari rutinitas. Tempat tidur Andrew harus dirapikan dengan presisi militer. Bantal bersulam lambang kerajaan harus berada tepat di tengah. Piyama disusun rapi, dan yang paling aneh, boneka-boneka beruang miliknya harus ditempatkan pada posisi tertentu. Satu kesalahan kecil saja bisa memicu amukan. Namun, bukan hanya tuntutan itu yang mengganggunya, melainkan kemunafikan. Pria ini pernah bertempur di perang Falklands, pikirnya saat itu. Tetapi bahkan tidak bisa menutup tirainya sendiri. Sebagai perbandingan, anggota kerajaan lainnya menunjukkan sikap yang jauh lebih bermartabat. Charles dan Edward katanya sangat menyenangkan. Putri Anne memang menjaga jarak, tetapi selalu menunjukkan rasa hormat yang tenang. Andrew sebaliknya adalah apel busuk. Sosok yang merusak apa yang seharusnya menjadi pekerjaan terbaik dalam hidupnya. Meski demikian, tetap ada momen-momen yang terasa begitu surrealis. Bom besar dari istana kerajaan pun akhirnya meledak. Bayangkan suasananya, tepat pukul 15 di suatu pagi London yang kelabu. Di balik pintu kokoh Clarence House, sebuah pertemuan darurat digelar secara rahasia total. Siapa saja yang hadir? Para penasihat hukum terdekat raja,
Dua pejabat istana senior dengan wajah pucat, serta sekretaris pribadi raja yang menggenggam map bertanda merah, mencolok bertuliskan, tindakan domestik rahasia. Udara di ruangan itu terasa begitu tegang, nyaris tanpa suara. Lalu, Raja Charles III tampak gemetar, suaranya bergetar menahan beban emosional yang luar biasa, mengucapkan kalimat yang kelak menggema dalam sejarah. Ia berniat berpisah dari Ratu Camilla. Keheningan yang menyusul hampir tak terbayangkan. Para saksi mengatakan tangan sang raja bergetar saat berbicara, matanya memerah dan penuh kelelahan, nyaris tak sanggup menatap para penasihatnya. Ini bukan keputusan yang diambil dengan ringan. Yang berdiri di sana adalah seorang pria di ambang kelelahan emosional, dipaksa memilih antara pernikahannya dan mahkota yang ia kenakan. Yang membuat situasi ini semakin mengejutkan, hanya segelintir orang yang telah diberitahu sebelumnya, Pangeran William, Putri Anne, dan Lord Chamberlain. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pengarahan pers, hanya ledakan terkendali di balik tembok istana. Menurut salah satu penasihat senior yang hadir dalam pertemuan itu, Charles mengucapkan kalimat yang membekas dalam ingatan semua orang di ruangan tersebut. Situasi ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Kepercayaan telah hancur. Pertanyaannya kemudian muncul. Apa yang bisa mendorong seorang raja menceraikan ratunya? Ini adalah pria yang selama lebih dari 3 dekade membela Camilla, menghadapi kebencian publik, mempertaruhkan reputasinya, dan secara perlahan membangun kembali citranya dari sosok yang kontroversial menjadi ratu pendamping. Apa yang mampu menghancurkan ikatan itu sedemikian rupa? Jawabannya tersembunyi dalam sebuah berkas rahasia. Laporan intelijen yang memberatkan yang diserahkan hanya 8 hari sebelum pertemuan menentukan tersebut. Laporan itu diduga berkaitan dengan manipulasi media yang secara langsung mengarah kepada Camilla, dan sejak saat itu segalanya berubah. Semua itu adalah bentuk manipulasi yang dibungkus rapi sebagai strategi. Ketika Charles membaca laporan tersebut dan melihat bukti tentang apa yang dilakukan istrinya secara diam-diam di belakangnya, sesuatu dalam dirinya seakan runtuh. Keputusan ini menandai perceraian pertama seorang raja yang masih berkuasa dalam lebih dari 400 tahun. Bayangkan saja, sejak masa pemerintahan Henry VIII, belum pernah ada monarki yang sedang bertakhta mengambil langkah seperti ini. Dan kita semua tahu bagaimana kisah itu berakhir. Monarki Inggris memang telah melewati berbagai badai besar, pengunduran diri Edward I pada tahun 1906, perpisahan tragis Charles dan Diana pada 1906. Namun situasi kali ini berbeda. Peristiwa ini terjadi di saat mahkota sedang berada di bawah sorotan publik yang sangat tajam. Ketika kepercayaan terhadap institusi kerajaan berada di titik yang rapuh. Bagi Charles, momen ini bukan sekadar persoalan pribadi. Ini adalah peristiwa bersejarah, konstitusional, bahkan menyangkut keberlangsungan monarki itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang dilakukan Camilla? Apa isi laporan intelijen tersebut hingga mendorong sang raja melewati batas kesabarannya? Mari kita menelusuri pengkhianatan yang mengguncang mahkota kerajaan. Mantan asisten rumah tangga Pangeran Andrew mengungkap kebenaran tentang dirinya. Kejatuhan seorang bangsawan tak pernah berlangsung dalam diam, namun sedikit yang jatuh dengan suara dan aib sebesar Pangeran Andrew. Dulu dikenal sebagai putra kesayangan sang ratu, kini namanya tercatat sebagai salah satu figur paling tercemar dalam sejarah monarki Inggris. Pada tahun 2023, istana secara resmi memutus hubungan dengannya, mencabut gelar kehormatan militernya dan melarang penggunaan sapaan yang mulia kerajaan. Bagi seseorang yang tumbuh dalam kemewahan dan keistimewaan, hal itu merupakan penghinaan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga Windsor. Namun, ketika dunia terfokus pada gugatan hukum, pemberitaan media, dan rumor keterkaitannya dengan Jeffrey Epstein, sebuah kisah lain diam-diam berkembang, bukan di ruang sidang atau halaman tabloid, melainkan di balik dinding istana.
Kisah ini tidak disampaikan oleh pengacara atau jurnalis, melainkan oleh seseorang yang menyaksikan kehidupan Andrew dari jarak paling dekat, mantan pembantunya, namanya Charlotte Briggs. Dan apa yang ia ungkapkan tentang Pangeran Andrew cukup mengejutkan hingga membuat skandal-skandal sebelumnya tampak jauh lebih ringan. Lalu, apa yang sebenarnya diceritakan Charlotte Briggs? Charlotte mulai bekerja di Istana Buckingham pada tahun 1966. Saat itu, ia baru berusia 21 tahun dan berasal dari Yorkshire, yakin bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan impian yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Awalnya, tugasnya sederhana, membersihkan kantor, membuang sampah, dan sesekali mengalami momen-momen manusiawi bersama anggota keluarga kerajaan yang memperlakukannya dengan sopan. Ia masih mengingat bagaimana Pangeran Edward pernah membukakan pintu untuknya. Sebuah sikap ramah yang sama sekali tidak ia duga. Selama 6 bulan pertama, pekerjaannya berjalan lancar dan rutin. Hingga suatu hari, ia menerima penugasan yang tidak diinginkan siapapun, melayani Pangeran Andrew. Apa yang seharusnya menjadi tanda kepercayaan justru berubah menjadi mimpi buruk. Saat itu Andrew berusia 36 tahun, baru bercerai dari Sarah Ferguson, dan kembali tinggal di istana di lantai yang dikenal sebagai nursery floor. Namun menurut Charlotte, meski ia adalah pria dewasa, veteran militer, dan seorang pangeran, perilakunya lebih menyerupai anak manja daripada seorang pahlawan perang. Ia mengenang pengalaman pertamanya menghadapi amarah Andrew. Hanya karena tirai, Andrew yang duduk tak jauh darinya memerintahkan Charlotte bolak-balik menaiki tangga untuk menyesuaikan tirai hingga sesuai keinginannya. Ketika masih ada sedikit cahaya yang masuk dari bagian atas, kemarahannya meledak. "Apakah kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar?" bentaknya. Charlotte pun menangis terkejut bahwa hal sepele seperti itu bisa memicu amarah sedemikian besar. Menurutnya, kejadian itu bukanlah kasus tunggal. Ledakan emosi adalah bagian dari rutinitas. Tempat tidur Andrew harus dirapikan dengan presisi militer. Bantal bersulam lambang kerajaan harus berada tepat di tengah. Piyama disusun rapi. Dan yang paling aneh, boneka-boneka beruang miliknya harus ditempatkan pada posisi tertentu. Satu kesalahan kecil saja bisa memicu amukan, namun bukan hanya tuntutan itu yang mengganggunya, melainkan kemunafikan. Pria ini pernah bertempur di perang Falklands, pikirnya saat itu, tetapi bahkan tidak bisa menutup tirainya sendiri. Sebagai perbandingan, anggota kerajaan lainnya menunjukkan sikap yang jauh lebih bermartabat. Charles dan Edward katanya sangat menyenangkan. Putri Anne memang menjaga jarak, tetapi selalu menunjukkan rasa hormat yang tenang. Andrew sebaliknya adalah apel busuk. Sosok yang merusak apa yang seharusnya menjadi pekerjaan terbaik dalam hidupnya. Meski demikian, tetap ada momen-momen yang terasa begitu surrealis. Charlotte hanya menerima gaji sekitar 600 per bulan, namun pernah mengalami momen luar biasa, seperti berdiri di balkon kerajaan saat perayaan Trooping the Colour. Ia bahkan pernah dipeluk oleh Nelson Mandela, sebuah kenangan yang sangat berharga baginya. Namun di balik kemegahan itu, kesehariannya justru dikuasai oleh tuntutan-tuntutan kecil Andrew yang melelahkan. Lalu ada sosok Sarah Ferguson. Meskipun mereka telah bercerai sejak 1952, Charlotte mengklaim bahwa Andrew secara emosional belum benar-benar melepaskan mantan istrinya. Ia menyebut bahwa lemari pakaian Andrew masih menyimpan gaun pengantin Sarah. Perlengkapan rias Sarah pun tetap tertata rapi di meja riasnya, seolah-olah ia bisa kembali kapan saja. Bagi Charlotte, hal itu terasa mengganggu dan menjadi tanda bahwa Andrew belum benar-benar move on, meski dunia luar mengira sebaliknya. Namun, kisah-kisah Charlotte tidak langsung muncul ke publik. Cerita itu baru terungkap bertahun-tahun kemudian pada 2022, tepat ketika kehidupan Andrew runtuh akibat gugatan hukum Virginia Giuffre. Giuffre menuduh bahwa ia telah diperdagangkan oleh Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell, serta dipaksa berhubungan seksual dengan Andrew saat masih remaja. Andrew membantah tuduhan tersebut dengan keras, tetapi reputasinya sudah telanjur hancur.
Dalam situasi itulah Charlotte akhirnya bersuara. Ingatannya menambah lapisan baru dalam potret seorang pria yang menuntut kesetiaan mutlak, namun hampir tidak menunjukkan sisi kemanusiaan. Dan Charlotte bukan satu-satunya yang mengungkap dunia aneh di balik kehidupan Duke of York. Mantan penjaga istana, Paul Page, membenarkan kesaksiannya dalam sebuah dokumenter ETV berjudul Ghislaine, Prince Andrew, and the Pedophile. Ia mengungkap obsesi Andrew terhadap boneka-boneka beruang, dengan klaim bahwa tempat tidurnya dipenuhi 50 hingga 60 boneka. Para pembantu bahkan diberikan diagram berlapis plastik yang menunjukkan posisi tepat setiap boneka. Jika satu saja tidak sesuai, amarah Andrew akan meledak. Bahkan para tamu luar pun menyadarinya. Penulis Elizabeth Day pernah menceritakan kunjungannya ke Istana Buckingham pada 2019 ketika ia menunggu di lorong yang berhadapan dengan sebuah boneka beruang besar yang duduk di atas kursi. Saat ia menanyakannya kepada Andrew, sang pangeran tertawa dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah pernikahan dari Sarah Ferguson. Apa yang mungkin tampak unik dalam konteks lain terasa jauh lebih aneh ketika dikaitkan dengan bertahun-tahun kesaksian tentang perilakunya yang kekanak-kanakan. Melalui sudut pandang Charlotte, mitos tentang martabat kerajaan runtuh. Andrew bukan sekadar pangeran yang tercoreng oleh masalah hukum. Ia adalah, menurut Charlotte, apel busuk. Seseorang yang begitu dikuasai rasa berhak hingga tugas paling sederhana pun selalu dibebankan kepada orang lain. Kesaksiannya membuka tirai emas istana dan gambaran yang muncul sama sekali tidak indah. Istana Buckingham memilih bungkam. Saat ditanya mengenai klaim Charlotte, tidak ada komentar resmi. Taktik lama kembali digunakan, mengabaikan, menunggu, dan berharap perhatian publik mereda. Namun zaman telah berubah, keheningan yang dulu menjadi perisai, kini justru memicu kecurigaan. Yang membuat pengungkapan Charlotte begitu kuat bukan hanya isinya, tetapi juga waktunya. Kesaksiannya muncul saat Andrew berada di titik terendah, ketika opini publik telah sepenuhnya berbalik melawannya. Kata-katanya memperkuat narasi bahwa pria yang dulu berdiri dengan bangga di balkon bersama ibunya bukanlah korban keadaan, melainkan pencipta kejatuhannya sendiri. Meski begitu, kesaksian Charlotte bukan satu-satunya pukulan. Langkah tegas Raja Charles menyusul tak lama kemudian, bertepatan dengan pemakaman Duchess of Kent pada 16 September 2025. Para anggota senior keluarga kerajaan hadir mengenakan busana hitam, termasuk Pangeran Wales dan Putri Anne, yang mencerminkan beratnya tugas kerajaan di tengah duka. Namun, perhatian publik justru tertuju pada sesuatu yang lain setelah upacara itu. Sebuah momen singkat berdurasi 7 detik yang melibatkan Pangeran Andrew, Duke of York yang tercela, dan mantan istrinya, Sarah Ferguson. Rekaman di luar kapel St. George memperlihatkan Andrew berbincang dengan Sarah dalam suasana yang tampak ringan dan ceria. Gerakan yang mungkin terasa biasa di hari lain, namun dalam konteks pemakaman, terasa sangat tidak pantas. Saat anggota keluarga kerajaan lain masih larut dalam suasana berkabung, Andrew terlihat santai, bahkan seperti terhibur. Dalam hitungan jam, klip singkat itu memicu badai. Video tersebut menyebar cepat di media sosial dan mencapai 2 juta penayangan sebelum tengah malam. Salah satu unggahan viral diberi keterangan singkat namun tajam. Dia tertawa di pemakaman. Media besar segera mengangkatnya. The Guardian menyebutnya sebagai kesalahan penilaian yang mencengangkan, sementara The Telegraph menilainya sebagai mimpi buruk citra bagi monarki yang sudah berada di bawah tekanan. Dalam waktu 48 jam, sebuah pertemuan tertutup pun digelar di Clarence House. Hadir dalam pertemuan tertutup itu adalah Raja Charles, Pangeran William, dan Putri Anne. Agenda pembahasan singkat, namun dampaknya sangat besar. Masa depan keluarga York, fokus utama tertuju pada Royal Lodge, mansion megah dengan 30 kamar di kawasan Windsor yang telah ditempati Pangeran Andrew sejak 2003. Dulunya merupakan kediaman kesayangan mendiang Queen Mother, properti tersebut kini menjadi simbol nyata kemewahan dan keistimewaan kerajaan.
Biaya perawatannya mencapai jutaan pound sterling setiap tahun. Seorang sumber istana yang dikutip The Times menyebutkan bahwa peristiwa pemakaman itulah yang menjadi titik balik. Selama berbulan-bulan, Raja Charles tetap menjalankan tugasnya dengan ketenangan dan wibawa yang telah lama menjadi ciri khasnya. Ia tersenyum di depan kamera, berjabat tangan dengan para tamu kenegaraan, dan menjalankan kewajiban kerajaan, seolah semuanya baik-baik saja. Dunia melihat sosok raja yang percaya diri, tenang, anggun, dan stabil. Namun, bagi mereka yang memperhatikan lebih dekat, jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang berubah. Awalnya hanya tanda-tanda kecil. Langkah kakinya yang dulu gesit, kini tampak melambat. Di balik keputusan sang raja tersimpan rencana yang lebih besar. Upaya sunyi namun tegas untuk membentuk ulang monarki agar sesuai dengan zaman baru. Raja Charles selama ini dikenal menginginkan monarki yang lebih ramping, berfokus pada pengabdian, bukan drama, pelayanan publik, bukan skandal. Sementara itu, keluarga York kembali terseret ke dalam sorotan publik ketika email-email lama muncul kembali, mengaitkan mereka dengan mendiang taipan keuangan Jeffrey Epstein. Menyusul perhatian publik yang kembali memanas, sejumlah badan amal yang sebelumnya bekerja sama dengan mereka secara diam-diam menghentikan kolaborasi. Dari sudut pandang keuangan maupun reputasi, keluarga York kini dipandang sebagai beban. Bahkan, menurut sumber yang dekat dengan Crown Estate, sebuah istilah baru mulai muncul dalam dokumen internal terkait Royal Lodge, peninjauan status. Hingga kini belum ada pernyataan resmi. Istana Buckingham menolak berkomentar, namun di lorong-lorong Windsor, bisik-bisik semakin keras terdengar. Jika rumor tersebut benar, maka ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah modern kerajaan Inggris langkah seperti itu diambil. Sebuah tindakan berani dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin keputusan paling tegas Raja Charles sejauh ini dalam upayanya mendefinisikan ulang arti keluarga kerajaan di abad ke-21. Pangeran Andrew pernah menjadi salah satu figur paling populer dalam keluarga kerajaan, terutama pada era gemerlap 1980-an saat ia menikahi Sarah Ferguson dalam sebuah pernikahan megah yang disaksikan jutaan orang. Namun, reputasi itu kini runtuh di bawah beban skandal dan kesalahan penilaian. Gelar-gelar militernya telah dicabut dan Royal Lodge yang dulu menjadi tempat perlindungannya kini berpotensi menjadi medan pertempuran terakhirnya. Mansion tersebut dengan taman luas dan jejak sejarah kerajaan telah berada di bawah pengawasan ketat sejak awal musim panas. Para penasihat raja meninjau kondisi keuangan dan struktur bangunan, mencatat bahwa biaya perawatan tahunannya mencapai jutaan. Jumlah yang diyakini banyak pihak tidak mungkin lagi ditanggung Andrew secara realistis. Inilah monarki yang sedang berada di masa transisi, terjebak di antara tradisi berabad-abad dan sorotan tanpa ampun dari media modern. Dunia kini tidak lagi menunggu pernyataan resmi istana. Reaksi publik muncul seketika, dipicu oleh klip 7 detik, tagar viral, dan gelombang kemarahan daring. Video pemakaman itu mungkin hanya berdurasi 7 detik, namun dampaknya menjalar jauh melampaui waktu singkat tersebut. Apa yang tampak sebagai interaksi ringan sesaat telah memicu konfrontasi serius di dalam rumah tangga kerajaan tentang tanggung jawab, citra publik, dan masa depan mahkota itu sendiri. Bagi Raja Charles, keputusan ini mencerminkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar urusan keluarga.